Berarti anu ya Mas, breeding ini kalau ingin meningkatkan nilai jual dari peranakannya dengan cara, jadi ternak kambing ini tidak ada kata tidak menguntungkan ya Mas? Tidak ada kata tidak menguntungkan. Jadi jangan takut sama teman-teman yang mau istilahnya mau memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayahangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di kandangnya Mas Gun. Ini ada di Desa Bandar Agung, Dusun 13, Kecamatan Bandar Sibawono, Kabupaten Lampung Timur. Apa kabar Mas Gun? Alhamdulillah baik Mas. Ini lagi ngapain ini? Ini lagi bersihin kohe Mas. Oh, ini nanti dijual apa dipakai sendiri Mas Gun seperti ini? Ini alhamdulillah sudah ada pembelinya, pelanggan setia ini Mas. Oh, jadi, pelanggan tetap. Nah, kalau ngarungin sendiri gimana nih? Hitungannya satu karung berapa? Ini 10.000 Mas. Oh, 10.000 ya? Iya. Ini kalau untuk apa lagi kandi pupuk. Kandi pupuk. Itu biasanya kan ada yang pakai yang warna biru itu loh Mas. Oh, kandi garam Mas. Yang itu beda lagi harganya kalau yang seperti itu. Orang ini gedenya juga sama ini kan, yang ini kandi gula ini Mas. Ini karung gula ini. Sama kayak kandi pupuk itu gedenya juga sama. Oh, kalau dikarungin sendiri 10.000 ya? 10.000. Oh, iya. Ini kita rutin Mas tiap bulan gitu ya. Tiap bulan pasti kita keluarkan. Ini ada nggak tujuan khusus ke ternaknya? Kenapa harus sebulan sekali dibersihkan Mas? Ya ada Mas. Kalau untuk tujuan untuk ternak ya pastinya kebersihan, kebersihan kandang juga. Jadi yang utama tiap bulan itu harus dikeluarkan karena untuk kebersihan kandang satu. Nah kalau dikeluarkan itu harus semuanya Mas. Jadi tujuannya amonianya biar nggak naik lagi gitu loh. Oh, maksudnya dibersihkan total gitu? Iya, dibersihkan total. Ini setiap bulan kita rutin pasti kita keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kan banyak ayam di sini Mas. Jadi ceker-ceker itu malahan jadi kotoran kemana-mana. Karena kita ini kalau sebulan nggak dikeluarkan pasti udah melebar kemana-mana Mas. Ini satu bulan itu ngeluarin kotoran seperti ini sampai 46, 45 karung Mas. Banyak ya? Ya lumayan alhamdulillah. Sekali. Jadi kohenya saja menguntungkan ya Mas ya? Iya alhamdulillah ini menguntungkan ini Mas. Kalau untuk kohenya saja pasti nggak mati 400-an lah per bulan. Ini seandainya yang ngarungin pembeli itu harganya apa? 8.000 Mas. 8.000? Iya, cuma kan pembelinya ini petani juga. Dan dia nggak pernah kemana-mana. Artinya sudah kayak ikatan kontrak tapi secara batin saja. Oh gitu ya, nggak ada teken-tekenan lah. Nggak ada. Batin. Dia itu kalau untuk ngarungin ya nggak ada waktu Mas. Pasti ke ladang dia juga. Iya. Terus berarti ini anu ya Mas Gun, sebulan sekali ini tidak terpaku harus jumlah kohenya ini jadi berapa karung? Itu enggak ya. Yang penting tujuannya yang utama itu adalah kebersihan Mas. Kebersihan. Nah kira-kira Mas kalau ada peternak yang kurang rajin di kohe ini, kira-kira dampak buruknya di kambing apa teman? Ya pasti ada Mas, pasti gatel-gatel itu ya di ininya. Makan juga dia nggak nyaman Mas, pasti garuk-garuk gitu ya. Iya. Makanya garuk-garuk. Terus nggak mau gemuk dia Mas kambingnya. Gitu apalagi ya? ini sekarang posisi kurang pakan ya. Lagi susah ini Mas, panas ini. Kemarau ini ya? Kemarau hitungannya ini udah panas, susah makannya. Ini nanti kalau sudah bersih Mas, sudah habis total. Kira-kira ada obat-obatan apa penyemprotan apa enggak ini di bawah ini? Kalau untuk yang di bawah ada Mas, kita kasih dolomit ya, kapur dolomit. Jadi untuk mematikan zat-zat renik itu yang ada di situ, mungkin katanya zat renik sih kalau untuk petani sih penting apa gureme do mati lah. Kemudian yang di atas juga kita semprot pakai apa insek juga. Inseknya bisa Fastak, bisa Alika yang kita punya. Kalau petani kan identik punya loh. Nah itu. Oh seperti itu ya. Jadi ini nanti apa tadi Mas? Dolomit. Dolomit, kapur dolomit itu Mas. Murah itu Mas. Terus ini kalau misalkan kandang kayak punya Mas Gun ini habis dolomit berapa ini seperti ini? Kalau ini nggak banyak Mas, cuma satu aja bisa dipakai ini. Oh gitu ya? Iya, satu karung itu kan murah 20.000 apa berapa itu. Iya. Saya lihat kambingnya ya Mas. Iya silakan Mas. Sudah ini Mas, sudah
Sering jual apa belum ini kalau dari hasil ternaknya ini, Mas? Ya, ini udah saya ternak udah 2 tahun ini, Mas ya. Ya sudah jual beberapa kali lah. Terutama untuk kebutuhan anak sekolah itu kan pasti kita jual, apalagi di sini sekarang banyak BCA-an, Mas. Sekarang banyak BCA-an, Mas. Sekarang banyak BCA-an, Mas. Oh. Itu yang bikin ya besek itu yang bikin ini kita. Ini rada berantakan di sini, Mas, karena kita lagi memang ada kegiatan pembersihan ya. Pembersihan kohe. Cuma belum kita dolomit karena belum selesai semua. Jadi ini posisinya masih tidur semua, Mas. Iya. Udah istirahat lah jam-jam segini. Ini sudah besar anaknya, belum sampai, Mas ya? Belum itu. Ini jantan ini? Itu pejantan. Kupingnya kelawar-kelawar, Mas. Apa memang kesenangannya Mas gini harus telinga kelewar seperti ini? Kebetulan sih, Mas, itu. Oh gitu ya. Ya secara apa namanya, harga juga ada beda ya? Ada bedanya. Ini sebenarnya jenis Rambon, Mas, koplohan gitu ya. Cuma kalau pajaknya lumayan gede ya rada. Apa pakai pajak PE ini? Ini pajaknya PE, Mas. PE ya. Oh, jadinya nanti seperti ini telinganya ya? Ya, ini masih sangat jauh dari harapan. Sebenarnya pengennya ya yang lebih dari itu. Oh, gitu. Berarti... Karena kan nggak semua ini biasanya keluar 2 itu bisa jadi yang satu PE, yang satu telinganya ikut Rambon begini. Oh, Mas. gitu ya. Iya. Kalau keluar 2 seperti itu, Mas gini ya. Oh, ini lagi beranak lagi. Ya, itu beranak belum lama itu, Mas. 2 itu bejantan 1, betina 1. Oh, yang satu kepalanya merah, yang satu hitam. Ya, itu codotan. Ini Doro apa? Doro itu, Mas. Oh, ya, Mas Gun. Di sini Doro anaknya langsung 2 ya? Iya, Doro. Biasanya di tempat lain loh, Mas Gun. Anaknya cuma 1 kalau Doro biasanya. Ya, ini alhamdulillah 2. Ya nggak pasti juga sih, Mas. Ada juga udah babon mana 1 ya banyak. Kalau untuk masalah apa, Mas Gun, selama ternak kambing ini yang paling susah ditanggulangi apa, Mas Gun? Yang paling susah ditanggulangi kayaknya nggak ada sih, Mas, sekarang. Nggak ada. Kalau jenis penyakit, Mas Gun, mungkin? Penyakit kecuali kita beli dari yang sudah berpenyakitan, Mas. Misalnya gudeg itu. Gudeg yang sudah tebel sekali itu memang susah sekali untuk kita lakukan. Tanggulangi. Mas Gun apa pernah ngalami seperti itu? Ada, Mas. Terus? Tapi udah saya jual itu, udah. Nggak sembuh, dijual? Nggak sabar, Mas. Karena kalau gudeg itu memang berat sekali. Biasanya kan penyebabnya ada 2 itu biasanya, Mas. Apa itu? Yang pertama karena apa? Yaitu kurang bersihnya kandang sehingga jadi ada kayak virus-virus itu ya. Yang kedua jamur, Mas. Kalau pengalaman kita sih biasanya yang penyakit karena ini ya cuma mati dengan insek. Inseknya ya kayak itu tadi kita sebutin, kalau nggak apa namanya regen ya alika, pastak gitu. Tapi kalau dengan itu nggak sembuh ya kita pakai fungi, Mas. Fungisida. Fungisida. Apa yang merek apa biasanya, Mas Gun? Saya pakai punya si Genta itu, Amistar Top. Ini dulu udah pernah itu. Jantan ini? Bukan, yang sini, Mas. Babon ini di kuping ini susah ini ngilanginnya ini. Kalau biasanya yang susah yang di telinga udah. Tapi sembuh ini, Mas. Ya? Ini dulu banyak sekali. Ini udah sembuh. Udah sembuh ini. Tapi ini fungi bukan insek ya? Karena udah beberapa kali pakai fungi insek nggak sembuh. Nah, kita makanya apa penyebabnya kan kita harus cari. Itu sekarang udah kering, Mas, udah sembuh termasuknya. Ini anaknya 2 ini. Anaknya 2. Rata-rata babonnya punya anak semua ini, Mas Gun. Iya, ini wayahnya habis semua ini, Mas. Ini hasil breeding sendiri breeding apa? Breeding sendiri ini. Oh iya. Itu karena koplohan jadi. Telinganya kelewar juga nih ya? Iya, koploh. Kepala merah. Udah umur berapa sebetulnya, Mas Gun? Ini setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Udah dipakai macek belum, Mas Gun? Udah. Udah ya? Udah. Karena kita pajaknya kurang, ini cuma 1 pajaknya, Mas. Yang ini yang PE andalannya ini. Iya. Nah, kenapa kalau nanti misalkan kawin sedara apa nggak bagus tuh, Mas Gun? Harus pajak 2 seperti ini, Mas Gun? Ya nggak mumpuni, Mas, kurang. Karena jumlah indukannya? Iya, karena jumlah indukannya ada
13-an. Jadi Kalau Mas Gun sendiri ini menghindari kawin saudara enggak sih? Sementara belum pernah saya, Mas. Belum pernah ya? Iya, karena baru 2 tahun sih. Ini kan saudaranya baru itu udah saya pacekin ke yang lain. Waktu dia minta pacek kan ini belum gede tuh, Mas. Nah, karena rata-rata 10 bulan sini minta pacek sih, Mas. Apa namanya Doro yang 10 bulan itu diri. Doro 10 bulan sudah dikawinkan ya? Iya, dia udah minta, Mas. Kayak contoh yang di sana itu kan kemarin saya pacek itu belum ada 10 bulan dia usianya, cuma dia udah minta kawin ya kita kawinkan. Indukan 13. Kalau total sekarang jumlahnya berapa ekor, Mas Gun? Ada 35 ini, Mas. 35. Iya. Gimana dengan musim kemarau seperti ini? Ampun-ampun apa enggak ngarit? Ya lumayan ini, Mas. Tapi tetap bisa ya, dapat ya pakannya? Ya, dapat. Apa enggak lebih baik Mas Gun? Kondisional saja jadi peternak ini kan lagi musim susah pakan. Dilempit aja gimana sebagian gitu? Ya kalau dilempit sekarang nggak ada harganya dong, Mas. Oh, apa hubungannya dengan susah pakan dengan harga, Mas Gun? Ya karena orang juga jarang sekali yang cari karena dia males ngarit. Oh. Iya kemungkinan itu sih, Mas. Oh, berarti hukum alamnya seperti itu. Berarti peternak harus pinter melihat situasi ini waktunya beli atau jual ya? Iya. Oh, iya. Ya sebenarnya saya juga mau jual, cuma nggak sekarang lah. Enggak sekarang. Nanti. Oh, nanti kalau pas mau keluarkan sapian-sapian kita buat video lagi ya. Ya, teman-teman nantikan di sini Mas Gun nanti hasil breeding sendiri. Pada kesempatan mendatang kita akan review khusus yang jual beli. Sekarang kita liput peternakannya saja. Iya, sama hasilnya, Mas. Hasil indukan anak-anaknya. Yang ini khusus sapian-sapian nih, Mas. Khusus sapian sini, Mas. Ini satu sekatan 4 ekor yang ini. 2 indukan itu. Oh, dari 2 indukan ini. Hasil dari 2 indukan. Ini jantan apa betina seperti ini? Ini betina semua. Apa enggak Mas? Serudukan Mas ditaruh kandang seperti ini, Mas? Ya enggak sih. Kalau pas makan ya cuma sesekali saja, Mas. Seperti ini, guys. Kupingnya klewer kabeh. Ya. Ini umuran berapaan sih, Mas? Ini umur sekitar 8 bulan, Mas. 8 bulan ya. Berarti 2 bulan lagi sudah ini, Mas ya. Sudah siap kawin, Mas ya? Iya. Tapi kadang 8 bulan ada loh peternak itu yang langsung dikawinkan itu ada. Ada. Kalau saya nggak minta ya nggak tak kasih kawin tuh, Mas. Oh gitu, memang nunggu birahi gitu ya? Iya. Tapi memang sebagian ada sih. Jadi untuk mancing birahi dia paksakan, diperkosa ya, diperkosakan. Itu tujuannya untuk mancing birahi aja? Iya, untuk mancing birahi. Kalau untuk bunting kayaknya dengan sistem diperkosa nggak jadi ya, Mas ya? Belum tentu jadi. Kalau minta kan udah positif, terbuka dia ininya apa namanya? Yang ini sapian-sapian juga ya, Mas ya? Ini sapian ini hasil sendiri, punya sendiri semua ini, Mas. Ini babon apa Doro? Doro itu, Mas. Belum bunting nih? Belum. Api ya. Jentor itu. Padahal lagi susah pakan loh kayak ini. Berapa kali sehari Mas Gun dikasih pakan? 2 kali saja, Mas. Pagi 2 kali ini sama sore. Pagi sama sore. Ini karena mahal pakan apa memang kebiasaannya seperti itu? Memang kebiasaan seperti itu. Banyak. Oh ya alhamdulillah kan berarti kita punya tandon, Mas. Ya, kalau pas lagi susah pakan seperti ini ya tetap 2 kali. Tetap 2 kali kita ukur ininya saja, Pak. Kenyangannya itu kan bisa dilihat dari perutnya. Melentis-melentis ini melentis nih. Oh, ternyata yang ini udah ini apa? Udah pacak sini, Mas. Yang ini. Yang 2 ini. Itu loh kelihatan ekornya gitu tuh yang merah tuh. Jentor. Jentor. Ekor tupai kalau orang bilang. Ini calon betina calon pejantan. Oh, ini calon pejantan. Ini umur 8 bulan juga. Jentor ini. Enggak ini, Mas, belum. Baru 5 bulan ini. Kupingnya ya wis kupingnya ya wis penak untuk kelas juara itu oke ya. Iya. Buat calon serep nanti. Tapi yang jelas ini karena jantannya PE ini kelihatan banget kalau ini. Iya, ini padahal ibunya indukannya Rambon biasa, koploan. Ya model-model seperti ini nih, Mas nih, yang seperti ini kalau kita silangkan sama PE harapannya ya seperti inilah keluarnya. Jadi minimal harganya sudah sedikit beda sama yang biasa. Berarti ya Mas, breeding ini kalau ingin meningkatkan nilai jual dari peranakannya dengan cara paceknya milih yang bagus ya. Iya.
kalau bisa upayakan PE walaupun kelas ekonomis ya Mas ya. Iya, iya, iya. Karena dengan begitu memang jogroknya beda Mas ya. Iya. Pasti nilai jualnya beda ketika kambing Jawa Randu, paceknya Jawa Randu Mas ya. Iya. Biasanya selisih berapa Mas perkiraan Mas kalau yang seperti itu sama-sama umurnya gitu? Oh, sama-sama umurnya. Kalau ini aja lepas HP kemarin udah ditawar 3 juta loh Mas ini. Lepas HP ya? Iya, kalau untuk Jawa Randu paling 1.500. 50%-an ya? Ya 100% dong Mas. Ya, Iya, 100%. Selisihnya ini teman-teman, tiru Mas Gun ini pinter ini cara meningkatkan hasil breeding itu dengan memilih pacek yang handal, yaitu dari jenis PE. Karena dengan jenis PE jadinya seperti ini contohnya teman-teman. Ini ada yang bilang seperti ini meek. Jadi persilangan antara pacek PE dan kambing Jawa Randu hasilnya seperti ini. Ini nilai jualnya selisih 100%. Iya, ini kalau kata orang PE kupingnya sudah penek. Penek ya, sudah penek ini. Tapi tetap nggak menghilangkan gen Jawa Randunya Mas ya. Karena memang dari hasil persilangan. Iya, jadi pun andai kata nantinya jadi betina Mas, hasilnya seperti ini nih, dia panjang. Telinganya ya. Telinga panjang, badannya juga kan panjang ini Mas. Ini nanti kalau untuk breeding kelas breeding sendiri atau untuk teman-teman yang mau breeding ya yang diharapkan yang seperti ini. Harga terjangkau, kita cari pacek yang lumayan nantinya. Kan panjang-panjang tuh ini Mas. Nah ini kelihatan telinganya kok. Badannya juga panjang, tulang-tulangnya juga gede kan. Dia beda sama ini nih. Ini hasil dari kohe saya beli ini Mas nih, tuh kan. Hasil kohe beliin kambing. Beliin kambing. Dapat ini. Sudah dapat ini waktu itu 450.000. Di sini 2 bulan. Anak ini. Jaluk bojo. Ini anak kedua loh Mas di sini. Mas. Sudah anak kedua? Iya. Jadi kohe aja bisa jadi kambing sini ya? Iya. Mantap. Jadi ini anak kedua. Yang pertama laku 1.250.000. Bisa buat kulkas, beli kulkas Mas. Tapi kalau ini memang asli Jawa Randu dan Jawa Randu ini kelihatan ya? Iya. Enggak ada bau PE-nya sama sekali. Enggak ada. Tapi ini lumayan ini Mas. Ini apa ya namanya? Walaupun Jawa Randu ini kan kupingnya sedikit PE, sedikit apa namanya, Rambon, godong itu apa namanya. Ini kalau dipacekin kemarin terakhir sama bor jadinya seperti itu Mas. Cuma beda. Itu anakan bor itu? Iya, beda di warna. Oh, itu ya. Itu kan palanya udah bor sekali itu. Warnanya hitam tapi. Ini waktu yang anak pertama di paceknya sama semian PE, bandot PE, dia jadinya PE semi PE juga. Gitu. Ini juga teman-teman hasil jual kohe aja jadi kambing ini. Iya ini. Ini udah beranak 2 kali di sini Mas. Jadi ternak kambing ini tidak ada kata tidak menguntungkan ya Mas? Tidak ada kata tidak menguntungkan. Jadi jangan takut sama teman-teman yang mau istilahnya mau memulai karirnya atau memulai usahanya di bidang peternakan khususnya di kambing. Apalagi untuk menyikapi anak sekolah Mas, untuk persiapan anak-anak sekolah kita itu kita punya seperti ini insya Allah tidak mumet. Apalagi kalau pas musim besean waduh. jual satu ya Mas. Jual satu. Musim kemarin sama ini juga. Kalau ini Mas seandainya kemungkinan orang ternak kambing tidak untung itu kira-kira penyebabnya apa Mas? Kan ini bisa untuk mengedukasi teman-teman supaya menghindari hal tersebut Mas. Oh iya, jadi kalau menurut saya yang tidak untung itu kurang sabar Mas. Biasanya kita pas beli karena kita tertarik sama apa namanya harga-harga yang ditawarkan. Pas sekarang pas mahal-mahalnya kita beli. Ini kan kayak sekarang ini murah nih Mas ya. Tapi nggak ada yang beli karena cari pakan susah. Nah ini seharusnya kalau saya punya biaya, kemudian punya kandang lagi, saya beli malahan Mas. Karena pas murah. Pas murah. Nah itu yang kadang bikin gagal dari para teman-teman apa sahabat-sahabat kita itu yang gagal karena pas seperti ini mereka jual. Kalau kata orang Jawa dulu apa namanya gogrok asem apa gimana itu, wayah kita lagi susah cari pakan dijual, ya pasti murah. Nanti pas waktu mahal
kita beli lagi, yaitu yang kebalik. Iya, Kalau saya malah saya balik. Rugilah ya. Rugi. Seandainya mau cari untung prosesnya lama lagi seperti itu Mas ya. Karena mengembalikan modalnya belinya kemahalan itu tadi. Iya, kan itulah yang saya bilang kurang sabar. Kan kita karena ini harus bersabar. Sabarnya ya ini tadi Mas apa nyari makannya memang susah. Ya kita upayakan bagaimana kita ini ya kita ukur dengan kemampuan kita sendirilah. Iya, iya. Kalau memang kita nggak mampu untuk piara banyak dulu ya seadanya dulu. Nah, seperti itu tadi teman-teman obrolan saya, perbincangan saya bersama Mas Gun. Jadi jangan ragu lagi untuk ternak kambing, karena ternak kambing ini benar-benar bisa jadi solusi untuk teman-teman yang mempunyai anak sekolah atau namanya di kampung. Kadang itu kan ada yang namanya kerukunan teman-teman atau orang hajatan. Di sini kohenya juga menguntungkan. Dan ini berkembang juga jadi banyak. Semoga yang disampaikan oleh narasumber saya berkenan di hati para pemirsa. Jangan lupa kasih jempol, komentar, dan juga subscribe. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.